Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, kana fi bani Abdi Manaf khamsatu rijalin yusbihuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asadda sabahi hatta inna di'afal basari kathiran ma kanu yakhlituna bainan nabi wa bainahum. Adalah keturunan Bani Abdul Manaf. Di antara mereka ada 5 orang yang mirip sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 5 orang yang mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai mereka hampir-hampir tidak bisa membedakan antara mereka dengan Nabi karena begitu miripnya. Di antara mereka adalah Abu Sufyan ibnul Haris ibnu Abdul Muttalib. Abu Sufyan ibnul Haris ibnu Abdul Muttalib wa huwa ibnu ammi ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wa akhuhu min ar-radha'ah. Jadi Abu Sufyan ibnul Haris yang merupakan anak paman daripada Rasulullah dan juga saudara sepersusuan dengan Rasulullah. Yang kedua, Qusam ibnul Abbas ibnul Abdul Muttalib. Qusam ibnu Abbas ibnu Abdul Muttalib wa huwa ibnu ammi an-nabi sallallahu alaihi wasallam aidan. Ini Qusam ini anaknya Al-Abbas yang merupakan anak paman Rasulullah yang mirip wajahnya dengan Rasulullah. Yang ketiga, di antara keturunan Abdul Manaf yang mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya ini As-Sa'ib ibnu Ubaid ibnu Abdi Yazidah ibnu Hasim, jaddul Imam Syafi'i radhiyallahu an. Namanya ini Sa'ib ibnu Ubaid, yang ini merupakan kakek daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi nasab Rasulullah dengan Imam Syafi'i bertemu pada Hashim, ya. Yang selanjutnya, yang keempat, di antara orang-orang yang mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Hasan ibnu Ali, sibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Al-Hasan ibnu Ali, ya, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia yang paling mirip dengan Rasulullah. Kemudian kelima, yang ini akan kita baca kisahnya, yakni Ja'far ibnu Abi Talibin. Ja'far ibnu Abi Talib, ya, yang merupakan saudara daripada Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu. Ikhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah Abu Talib memiliki anak-anak yang banyak, ya. Dalam sisi ekonomi, Abu Talib termasuk orang yang lemah. Maka Al-Abbas dan juga Nabi kita Muhammad yang waktu itu belum menjadi seorang nabi, menawarkan untuk mengasuh di antara anak-anak Abu Talib. Jadi ya, Ali bin Abu Talib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah pengasuhan Rasulullah. Adapun Ja'far di bawah pengasuhan daripada Al-Abbas, ya, di bawah pengasuhan Al-Abbas. Maka jadilah Ali bin Abu Talib termasuk orang pertama di antara anak-anak remaja yang masuk Islam. Kita kembali kepada kisah Ja'far ibnu Abi Talib. Indamma Ja'far ibnu Abi Talib ila Rakbin Nuri huwa wa zawjuhu Asma bintu Umais mundu awalit tariq. Adalah Ja'far bin Abu Talib dan istrinya namanya Asma bintu Umais. Asma bintu Umais adalah di antara orang-orang yang pertama kali mendapatkan hidayah Islam. Faqad aslama ala yadi As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Ja'far dan istrinya Asma ini masuk Islam, ya, di tangan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Qabla an yadkhula Rasulu Darul Arqam. Sebelum Rasulullah SAW masuk ke Darul Arqam. Jadi termasuk sahabat-sahabat yang pertama kali masuk Islam, ya. Naam. Dan Ja'far bin Abu Talib bersama istrinya Asma tentunya mengalami apa-apa yang dialami oleh sahabat-sahabat yang lainnya di awal-awal daripada Islam, dalam bentuk penyiksaan-penyiksaan oleh orang-orang kafir Quraisy, ya. Dan akhirnya beliau Ja'far meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pergi hijrah ke Habasyah, ya. Ini hijrah yang kedua.
Hijrah yang pertama dipimpin oleh Utsman bin Affan ya ke Habasah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'adina lahum wa huwa aswanu hazinun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan izin kepada Ja'far walaupun Rasulullah merasa bersedih ya. Faqad kana ya'izzu alaihi an yurghama haula'il atharul abraru ala mufaraqati diyarihim. Dan di antara yang membuat sedih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mereka harus rela meninggalkan kampung halamannya ya, tempat di mana mereka lahir, tempat di mana mereka dibesarkan, yang tidak ada kesalahan bagi mereka. Dikarenakan mereka mengatakan Rabbunallah, karena mereka hanya mengatakan Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah izinkan Ja'far bin Abi Thalib bersama istrinya untuk pergi hijrah ke Habasah. Naam. Kemudian Ummu Salamah radhiyallahu anha menuturkan kisah yang ada di Habasah. Ya, tentunya kisah Ja'far bin Abi Thalib bersama 80 kaum muslimin ya yang ikut pergi hijrah. 83 dari kalangan laki-laki dan 18 dari kalangan perempuan pergi hijrah ke Habasah. Ketika mengetahui hal ini, maka kaum kafir Quraisy segera mengirim 2 utusan, 2 duta ke negeri Habasah ya. Mereka adalah Amr bin As dan juga Ibnu Abi Rabi'ah. Jadi Quraisy ini mengirim 2 orang terbaiknya, ahli daripada strategi, ahli daripada delegasi-delegasi daripada Quraisy ya. Dan mereka kirim Amr bin As dan Abdullah ibnu Abi Rabi'ah yang tujuannya adalah untuk membujuk kepada Raja Najasyi agar mengembalikan orang-orang yang mereka hijrah ke Habasah ya. Adapun kaum muslimin, mereka diterima baik oleh Raja Najasyi, diterima baik ya, dilindungi oleh Raja Najasyi, dan mereka mendapatkan bagaimana manisnya Islam yang mereka tidak dapatkan di Mekah, karena begitu sengitnya permusuhan orang-orang Quraisy kepada para sahabat yang mereka di awal-awal masuk Islam. Ikhwatin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pergilah Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah ke negeri Habasah. Dan di antara trik mereka, mereka tidak langsung menjumpai raja. Akan tetapi mereka bertemu dengan pengawal-pengawal raja, bertemu dengan uskup-uskup, pendeta-pendeta daripada Raja Najasyi, dan mereka membawa hadiah-hadiah yang sangat banyak ya. Hadiah-hadiah yang membuat mata-mata uskup-uskup dan pengawal-pengawal raja berbinar-binar. Hadiah dari negeri Hijaz. Dan mereka, Amr bin As dan Ibnu Abi Rabi'ah, berpesan kepada orang-orang yang mereka beri hadiah agar mereka ikut mendukung misi mereka untuk mengembalikan kaum muslimin ke Mekah, untuk mendukung misi mereka, menguatkan di hadapan raja nanti apa-apa yang mereka inginkan, yaitu ingin mengembalikan kaum muslimin ke Mekah. Naam. Kemudian ikhwatin dimuliakan Allah taala, bertemulah Amr bin As dan Ibnu Abi Rabi'ah bertemu Raja Najasyi ya. Dan mulailah Amr bin As ya mengatakan kepada Raja Najasyi apa maksud dan tujuan mereka ke sini. Beliau mengatakan, wa qad ba'atsana ilaika asrafu qaumihim min abaihim wa amagihim wa asyairihim litaruddahum ilaihim wa hum a'lamun nasi bima ahdasuhu min fitnah. Bahwasanya Amr bin As meminta kepada Raja Najasyi, yang intinya bahwasanya orang-orang kaum muslim yang mereka pergi ke Habasah, mereka adalah di antara kerabat-kerabat mereka yang mereka murtad daripada agama nenek moyang mereka, yang mereka memecah belah daripada kaum mereka. Jadi Amr bin As mulai mengadukan fitnah-fitnah ditujukan kepada kaum muslimin. Waktu itu Amr bin As masih kafir ya. Naam. Maka sebagaimana hal yang sudah diatur oleh Amr bin As, para uskup-uskup ya, pendeta-pendeta yang mereka di belakang Raja Najasyi bersama pakaian-pakaian kebesaran mereka dan kitab-kitab yang mereka pegang dengan tangan-tangan mereka, membenarkan apa-apa yang dikatakan Amr bin As ya. Sadaqa ayyuhal malik,
Ya, benar wahai Malik, benar wahai raja. Fa inna qaumahum absaru bihim wa a'lamu bima sana'u. Sungguh ya, orang ini lebih tahu terhadap kaumnya apa-apa yang dilakukan oleh kaumnya. Maka berkata Raja Najasyi, la wallahi la uslimuhum li ahadin hatta ad'uwahum. Raja Najasyi mengatakan, tidak demi Allah, aku tidak akan serahkan mereka kaum muslimin sampai aku minta penjelasan kepada mereka, sampai aku panggil mereka. Wa as'aluhum amma nusiba ilaihim, dan aku tanyakan apa-apa yang telah dilontarkan tuduhan-tuduhan kepada mereka. Fa in kanu kama yaqul hadani rajulani aslamtuhum lahuma. Kalau benar ya, apa-apa yang dikatakan orang ini ada pada mereka, maka akan kukembalikan kaum muslimin kepada mereka. Wa in kanu ala ghairi dzalik hamaituhum wa ahsantu jiwarahum ma jawaruni. Kalau ini tidak ada, maka aku tidak akan kembalikan, akan kujaga mereka ya, tetap berada di Habasyah. Naam. Kemudian ikhwati yang dimuliakan Allah Ta'ala, dipanggillah kaum muslimin ya, dipanggillah kaum muslimin yang ada di Habasyah untuk dipertemukan dengan ya Amr bin As dan Ibnu Abi Rabi'ah, dipertemukan dengan Raja Najasyi ya. Akhirnya singkat cerita ya, berkata Raja Najasyi kepada kaum muslimin ya, untuk meminta pendapat mereka ya. Kemudian yang menjadi juru bicara waktu itu yakni Ja'far ibnu Abi Thalib ya, yang menjadi juru bicara yakni Ja'far ibnu Abu Thalib ya. Berkata Ja'far, ayyuhal malik, kunna qauman ahlal jahiliyah. Wahai raja, sungguh kami dulu adalah orang-orang jahiliyah. Na'budul asnam wa na'kulul maitah. Kami menyembah patung dan kami makan bangkai. Wa na'til fawahis wa naqta'ul arham. Dan kami melakukan perbuatan-perbuatan keji, perzinahan merajalela, dan juga kami mutus silaturahim ya. Wa ya'kul qawiyyu minna dha'ifah. Dan orang-orang yang kuat di antara kami ketika kami jahiliyah ya, itu menekan orang-orang yang lemah. Wa bakina ala dzalik hatta ba'asallahu ilaina rasulan. Dan kami melakukan ini semua, menyembah patung ya, dan juga melakukan perbuatan-perbuatan fawahis ya, sampai Allah Ta'ala mengutus seorang Rasul kepada kami. Na'rifu nasabahu, yang kami tahu bagaimana nasabnya, wa sidqahu, dan bagaimana kejujurannya, wa amanatahu, dan juga bagaimana amanahnya ya. Kemudian Ja'far ibn Abu Thalib berkata lagi, fada'ana ilallah, dan Rasul tadi menyeru kami kepada Allah Ta'ala, linuwahhidahu wa na'budahu, agar kami mengisahkannya, agar kami hanya menyembah Dia, wa nakhla'a ma kunna na'budu nahnu wa aba'una, dan Rasul tadi memerintahkan kepada kami untuk melepaskan segala sembahan-sembahan yang kami sembah dahulu, dan sembahan-sembahan nenek moyang kami berupa patung-patung ya, dan berhala-berhala. Waqad amarna bisidqil hadis, dan kami juga diperintahkan untuk jujur, wa adail amanah, dan kami juga diperintahkan untuk menunaikan amanah. Wa amarna an na'budallaha wahdahu la syarikalah, dan kami diperintahkan untuk hanya menyembah Allah Ta'ala semata. Wa an nuqimas sholata, dan kami diperintahkan untuk salat ya. Naam. Kemudian Amr bin As, kemudian Ja'far bin Abu Thalib ya, menyambung perkataannya, fama kana min qaumin ayyuhal malik illa an adau alaina. Adapun kaum kami, ketika kami diperintahkan Rasul kami untuk hanya menyembah Allah Ta'ala, maka kaum kami memusuhi kami ya. Fa'adzabuna asaddal adab, dan mereka menyiksa kami ya, liyaftinuna an dinina, untuk memfitnah agama kami agar kami keluar daripada agama yang hak ini ya. Falamma dhalamuna wa qaharuna wa dayyiku alaina, ketika kami merasa sempit ya, dan ketika kami merasa gerak kami tidak bisa luas untuk melaksanakan syariat-syariat agama kami, tentu kami ya pergi hijrah ke negerimu ya, pergi hijrah ke negerimu. Nah, kemudian faltafatan Najasyi, maka Raja Najasyi menoleh kepada
Ja'far ibn Abi Thalib. Ya, diceritakan Raja Najasyi waktu itu dengan memakai kebesarannya, memakai kolansuahnya, dan di belakang Raja Najasyi adalah pendeta-pendetanya, ya, dengan memakai jubah-jubahnya, dengan kitab yang ada di tangan-tangan mereka. Maka berkata Raja Najasyi kepada Ja'far ibn Abi Thalib yang menjadi juru bicaranya, hal ma'aka syai'un mimma ja'a bihi nabiyyukum anillah. Apa yang datang, ya, kepada nabi kalian yang kalian ingat? Qala, ada. Maka Amr bin As, faqra'uhu alayya. Maka Amr bin As mengatakan, na'am, ada yang datang kepada kami, pada nabi kami, ya. Maka raja mengatakan, katakan kepada kami, bacakan kepada kami. Faqara'a alaihi surat Maryam. Maka Ja'far ibn Abi Thalib membaca surah Maryam, ya, kaf ha ya ain sad, sampai daripada akhir surat Maryam, ya. Qalat Ummu Salamah, maka Ummu Salamah menceritakan hal ini. Fabakan Najasyi, maka Raja Najasyi menangis, hatta ikhdallat lihyatuhu biddumu, sampai jenggotnya basah dengan air matanya, tangisannya. Fabaka asakifatahu hatta ballalu kutubahum. Dan tidak hanya Raja Najasyi yang menangis ketika dibacakan surah Maryam, pendeta-pendeta yang berada di belakangnya ikut menangis sampai membasahi kitab-kitab mereka, ya, ketika mendengar surah Maryam dibaca oleh Ja'far ibnu Abi Thalib. Wa huna qala lan Najasyi, maka berkata Raja Najasyi, inna hadzal ladzi ja'a bihi nabiyyukum wal ladzi ja'a bihi Isa la yakhruju min miskatin wahidah. Sungguh apa yang datang daripada nabi kalian berupa wahyu ini, berupa bacaan Quran ini, dan apa-apa yang datang daripada Isa bin Maryam itu berasal daripada satu sumber, ya. Maka Raja Najasyi menoleh kepada Amr bin As dan Ibnu Abi Rabi'ah sebagai utusan orang-orang Quraisy, dan dia mengatakan, intolaqo, pergi kalian. Fala wallahi la usalimuhum ilaikuma abadan. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian selama-lamanya. Dan inilah, ya, ikhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang sangat dibenci oleh Amr bin As waktu itu, ya. Maka Amr bin As tidak mau kehilangan akal, ya. Maka berkata Amr bin As, sungguh besok aku akan datang kepada raja, akan kuceritakan kepada raja apa yang menjadi iktikad kaum muslimin terhadap Isa ibnu Maryam, ya. Jadi Amr bin As ingin melaporkan kepada Raja Najasyi bahwasanya kaum muslimin mengatakan Isa ibnu Maryam itu bukanlah seorang Tuhan dan bukan anak Tuhan. Kayak akidah kaum muslimin, ya, bahwasanya Isa bin Maryam adalah abduhu wa rasuluh. Naam. Kemudian dikhotbah dimuliakan Allah Taala. Falamma kana al-ghadu dakhala Amr, yakni Amr bin As ala Najasyi. Kemudian keesokan harinya sesuai dengan permintaan Amr bin As, ya, untuk bertemu dengan Raja Najasyi. Maka datanglah Amr bin As kepada Raja Najasyi. Dan dia mengadu berkata, ayuhal malik, wahai raja, inna haula'il ladina waitahum wa hamaitahum yaquluna fi Isa bin Maryam qaulan adiman. Wahai raja, sungguh orang-orang yang engkau lindungi, kaum muslimin yang engkau lindungi, tidak engkau tahu bahwasanya mereka mengatakan kepada Isa bin Maryam perkataan yang begitu, ya, agung, yang begitu dahsyat, ya. Fa arsil ilaihim, ya. Kalau begitu datangkan mereka. Wasalhum amma yaqulunahu fihi, dan tanya kepada mereka tentang apa-apa yang mereka ketahui tentang Isa bin Maryam. Falamma arafna dzalik, maka berkata Ummu Salamah, nazala bina minal hammi wal ghammi. Ketika mendengar hal tersebut, kaum muslimin merasa, ya, cemas, ya, khawatir ketika Raja Najasyi bertanya tentang bagaimana Isa bin Maryam. Karena agama Nasara waktu itu mereka berkeyakinan bahwasanya Isa merupakan anak Tuhan, ya. Maka berkata Raja Najasyi, "Madza taquluna fi Isa bin Maryam idza sa'alakum?" Berkata Raja Najasyi, ya, tentang kepada Ja'far bin Abi Thalib, ya, tentang Isa bin Maryam. Fa ajaba Ja'far. Maka Ja'far menjawab,
yaqulu anhu innahu abdullahi wa rasuluh. Ya. Bahwasanya Isa bin Maryam merupakan hamba Allah dan juga utusannya. Wa ruhuhu, dan termasuk ruh daripada ruh-ruh ciptaan Allah Ta'ala. Wa kalimatul lati alqaha ila Maryam al-adra'i al-batul, dan juga kalimatnya yang Allah Ta'ala tiupkan kepada Maryam yang suci dan perawan. Fama in sami'an Najashiyu, ketika Raja Najasyi mendengar hal tersebut, ya, mendengar perkataan tersebut, yakni jawaban daripada Ja'far ibn Abu Thalib, maka Raja Najasyi berkata, wallahi ma kharaja Isa bin Maryam amma ja'a bihi nabiyyukum miqdara sya'rah. Demi Allah, ya, sungguh apa-apa yang mereka katakan tentang Isa bin Maryam, ya, itu adalah benar, ya, yang tidak keluar daripada segenggam daripada rambut ini, maksudnya tidak keluar daripada kebenaran, ya. Summa iltafata wa qala idhabu fa antum aminun. Maka Raja Najasyi berkata kepada Ja'far, idhabu, pergilah kalian, wa antum aminun, dan kalian itu aman. Man sabakum gharima, barang siapa yang mencela kalian maka akan didenda, ya. Wa man ta'arrada lakum ukibah, barang siapa yang mengganggu kalian maka akan dihukum. Naam. Ikhwati yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ini diantara kisah Ja'far bin Abi Thalib di Habasah, ya. Maka kita akan pindah, ya, daripada kisah Ja'far bin Abi Thalib tentunya yang sudah kita baca di beberapa kesempatan yang lampau, ya, ketika Rasulullah SAW di tahun ke-8 Hijriyah, jahazar Rasulullah sallallahu wasallamuhu alaihi jaisan. Rasulullah di tahun ke-8 Hijriyah menyiapkan pasukan, ya, untuk memerangi bangsa Rum, ya. Yang ini disebut sebagai perang Mu'tah. Perang Mu'tah, di mana Rasulullah memberikan wasiat kepada pasukan yang akan berperang, yang menjadi panglima, komando, pemimpin perang, yakni Zaid ibnul Harisah. Zaid ibnu Harisah, kekasih Rasulullah SAW. Ketika Zaid ini gugur, kata Rasulullah, maka hendaknya yang menjadi komando yakni Ja'far ibnu Abi Thalib, ya, yang menjadi pemimpin pasukan yakni Ja'far ibnu Abu Thalib. Fa in kutil Ja'far au usiba fal amiru Abdullah ibnu Rawaha. Rasulullah juga wasiatkan, ketika Ja'far ini nanti gugur, maka hendaknya yang menjadi pemimpin kalian adalah Abdullah ibnu Rawaha. Fa in kutil, kata Rasulullah, jikalau nanti Abdullah bin Rawaha juga gugur, au usiba, atau terluka, fal yakhtaril muslimuna li anfusihim amiran minhum, maka hendaknya kalian memilih siapa yang layak untuk menjadi pemimpin kalian, ya. Falamma wasala muslimuna ila Mu'tah, ketika kaum muslimin, ya, sampai di Mu'tah, ya, berhadapan dengan pasukan Romawi dengan jumlah yang sangat tidak berimbang, di mana pasukan Romawi berjumlah 200.000 pasukan melawan kaum muslimin yang hanya berjumlah 3.000. Bayangkan 3.000 melawan 200.000. Subhanallah, ya. Naam. Wa ma inil taqal jam'ani, ketika bertemu dua pasukan yang tidak imbang ini, wadarat rohal ma'rakah, dan berkecamuk peperangan, ya, hatta kharra Zaid ibn al-Harisah sari'an mukbilan ghairu mudbirin, ya, terjadi peperangan yang dahsyat sampai sampai Zaid ibn al-Harisah tersungkur, gugur, ya, dan dia tidak pernah mundur sedikit pun. Fama asra'an wasaba Ja'far ibn Abi Thalib, ketika melihat daripada Zaid ibn Harisah ini gugur, segera Ja'far ibn Abi Thalib melompat dan mengambil bendera, mengambil daripada bendera panji kaum muslimin, ya, dan terus bertempur Ja'far ibn Abi Thalib, ya, di tengah-tengah daripada pasukan Rum, sampai akhirnya terpotonglah tangan kanannya, ya. Tangan kanan daripada Ja'far terpotong, tersambat oleh sabetan pedang daripada pedang-pedang pasukan Romawi. Kemudian dia pindahkan bendera ke tangan kirinya dan tetap bertempur. Subhanallah, ya. Akhirnya terputus tangan kirinya, ya. Akhirnya dia gunakan sisa-sisa daripada lengan tangannya yang masih ada. Jadi tangannya sudah terputus dua-duanya. Dia gunakan sisa lengan yang ada untuk mendekap bendera
di dadanya sampai terpotonglah ya Ja'far ibn Abu Thalib. Dikisahkan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, terputus badan Ja'far ibn Abu Thalib menjadi dua. Gugurlah Ja'far ibn Abu Thalib menyusul temannya yakni Zaid ibn Harisah radhiyallahu anhuma. Ikhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bendera dipegang oleh Abdullah ibn Ruwaha, dan Abdullah ibn Ruwaha juga sebagaimana kedua kawannya ya gugur di perang Mu'tah dalam keadaan gagah berani. Dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu an memeriksa jasad daripada Ja'far ibn Abu Thalib, maka dia dapatkan ya luka yang ada pada tubuh Ja'far itu sebanyak 50 lebih tusukan dan sabetan pedang, 50 lebih, dan itu semua berada di bagian depan. Tidak ada satupun ya luka-luka yang dialami oleh Ja'far itu berada di belakang, menunjukkan bagaimana gagah beraninya Ja'far ibnu Abu Thalib. Terdapat 50 lebih tusukan dan juga sabetan pedang. Subhanallah. Balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masra'u quwadihi as-salasa fahazina alaihim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu tentang gugurnya 3 panglima perangnya, dan beliau merasa sedih ya, dan sangat sedih sekali. Maka beliau segera bergegas ke rumah daripada ibnu ammihi Ja'far ibnu Abu Thalib, ke rumah daripada Ja'far bin Abu Thalib ya. Dan dia dapatkan istrinya Asma bintu Umais ya menyiapkan adonan-adonan ya, menyiapkan anak-anak mereka, memandikan mereka, melumuri rambut-rambut anak-anak daripada Ja'far dengan minyak untuk menyambut kedatangan bapaknya yang sudah lama ya. Falam aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Asma, ketika Rasulullah datang kepada kami ya, ra'aitu gulalatan minal huzni, aku melihat di raut wajah beliau kesedihan ya. Fasaratil makhawifu fi nafsi, dan aku takut untuk bertanya kepada Rasulullah ya. Ghaira anni lam asa an as'alahu an Ja'far, dan aku takut untuk bertanya kepada Rasulullah tentang kabar Ja'far ya. Maka Rasulullah bersabda, "I'tini bi auladi Ja'far." Ya. Mana anak-anak Ja'far? Ketika mendengar Rasulullah SAW memanggil anak-anak Ja'far, maka seluruh anak-anak Ja'far bin Abu Thalib ya berlomba untuk menuju kepada Rasulullah, berlomba untuk dekat dengan Rasulullah SAW ya. Maka Rasulullah dekat mereka, wa ja'ala yatasammamuhum, dan Rasulullah kecup kening anak-anak Ja'far, wa ainahu tadrifani minad dam'i, dan sedangkan mata Rasulullah SAW berlinangan air mata. Fakultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi ma yubkika, berkata Asma ya Rasulullah, demi ayah dan ibuku menjadi tebusannya, apa yang membuat anda menangis? Abalaguka an Ja'far wa sahibaihi syai'un, apa yang terjadi dengan Ja'far? Apakah Ja'far telah gugur? Maka berkata Rasulullah, qala na'am ya, laqad istushhidu hadzal yaum, sungguh mereka hari ini telah syahid ya. Naam, ikhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka suasana yang tadinya gembira anak-anak Ja'far ketika bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika melihat bagaimana Rasulullah berlindangan air mata ya, maka suasana menjadi hening ya. Anak-anak Ja'far yang pertamanya bergembira bersama Rasulullah ya, mereka melihat bagaimana kesedihan ibundanya Asma ya, tahulah mereka bahwasanya bapaknya Ja'far ibn Abu Thalib telah syahid ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan, Allahumma khluf Ja'faran fi waladihi, ya Allah, ya berikan ganti kepada anak-anak Ja'far ya dengan ganti yang lebih baik. Aw makhluf Ja'faran fi ahlihi, ya Allah berikanlah kepada keluarga Ja'far ini pengganti yang baik. Dan kemudian beliau bersabda, laqad ra'aitu Ja'faran fil jannah, aku melihat Ja'far ibn Abu Thalib di surga, lahu janahani mudarrajani bid-dima'i, dan aku melihat Ja'far ini di surga memiliki 2 sayap
yang kedua sayapnya itu berlumuran darah. Wahuwa masbugul qawadimi, dan juga wajahnya berlumuran daripada darah tersebut.